Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Ya, selamat malam Rio. Ya, tolong buka kamera saudaraku. Ya, ini saya buka kamera. Selamat malam Kak. Ya, selamat malam. Banyak saya ingin bertanya tentang kakak ya. Sebenarnya mohon maaf sebelumnya saya ingin bertanya, tapi kakak jangan tersinggung gitu, karena kita kan diskusi ini ya. Iya, silakan. Kalau pertanyaanmu merendahkan Tuhan Yesus, bukan saya tersinggung, tapi saya turunkan kalau merendahkan Tuhan Yesus. Enggak, saya enggak merendahkan. Bahkan saya cuman ingin tahu aja gitu, karena saya beragama Islam ya Kak ya. Iya, silakan Abang. Di agama kami Islam, Yesus yang kakak anggap itu Tuhan kan Nabi Isa itu ya. Iya Kak ya? Stop dulu. Ya. Sejak kapan saya menganggap Nabi Isa itu adalah Yesus? Kan saya bilang tadi di agama kami Kak. Ya kan, karena saya juga tadi kan saudara mengatakan di agama kami bahwa Isa atau Yesus yang kau anggap Tuhan itu nabi kami. Iya. Ini pernyataanmu ini sangat keliru terhadap saya ataupun berdasarkan fakta yang terjadi. Ketika kamu menyatakan bahwa Nabi Isa itu Yesus Kristus yang kami anggap Tuhan, sejak kapan saya menganggap Nabi Isa itu adalah Yesus dan dia adalah Tuhan? Justru saya hadir di media sosial ini abangku sebagai apologet untuk meluruskan tuduhan-tuduhan terhadap iman Kristen yang menyamakan Tuhan Yesus Kristus dengan Nabi Isa. Itu tujuan saya juga hadir. Tujuan saya juga hadir di media sosial ini sebagai apologetika untuk meluruskan bahwa Tuhan Yesus Kristus bukan Nabi Isa, dan kami orang Kristen tidak pernah menganggap Yesus Kristus itu Tuhan, karena kalau kata anggapan, menganggap itu belum pasti Bang, namanya juga pendapat, opini. Nah, Tuhan Yesus Kristus itu bukan kami anggap Tuhan, tapi kami sungguh-sungguh percaya dan mengimani bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan semesta alam. Dialah yang awal dan akhir, tidak ada Allah selain Dia. Baik, gitu Bang. Tapi yang saya ketahui, walaupun saya nggak banyak tahu tentang Alkitab ya Kak, saya pernah dengar dalam Alkitab itu melainkan ada kata-kata yang melainkan Dia yang mengutus aku gitu. Berarti Yesus kan utusan Kak. Iya Kak. Jadi gini Bang, kalau kita baca Alkitab itu harus juga baca yang lain. Memang betul Tuhan menyatakan Dia yang mengutus aku. Tetapi Tuhan juga mengatakan barang siapa melihat aku sudah melihat Dia yang mengutus aku. Dan Yohanes 8:24, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia siapa? Yang mengutus itu, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Karena yang mengutus itu sudah menubuatkan di Yesaya 43 ayat 10-13, dia sudah menubuatkan ya, ketika dia datang menjadi hamba. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Nah, ketika yang mengutus itu datang menjadi hamba, Filipi 2 ayat 6-8, yang mengutus itu datang mengambil rupa seorang hamba, Yahweh Elohim berkata, aku tetap Dia. Itu. Jadi itu satu oknum Bang. Karena apa? Roh Allah yang berkuasa itu datang ke dunia menjadi seorang hamba untuk menyelamatkan umat manusia. Mohon maaf Kak, saya potong ya. Berarti Yesus yang kakak anggap Tuhan tuh sewaktu Dia di dunia, lalu yang di atas siapa Kak? Tadi kan Abang saya sudah luruskan ya, kami tidak pernah menganggap, tapi percaya, mengimani Yesus Kristus adalah Tuhan.
Jadi lebih bagus abang bilang, berarti yang kamu imani Yesus itu Tuhan, siapa yang di surga kan gitu ya? Iya, iya. Nah, jadi gini ya bang, eksistensi dari Allah itu adalah roh. Dia adalah cahaya terang yang tak terhampiri. Nah, ketika roh Allah itu datang ke dunia dalam rupa manusia, roh Allah itu tidak pernah habis atau berkurang, bang. Roh Allah itu tetap ada di surga, ada di mana-mana, ada di segala ruang, di segala dimensi dalam waktu yang bersamaan ketika dia pun ada di bumi. Paham? Emang agak bingung sedih ya. Ya sangat mudah bang kita pahami ya. Ketika Allah itu datang ke dunia, dia juga ada di surga bang. Dia juga ada di mana-mana dalam waktu yang bersamaan. Kenapa kita harus bingung? Kan Allah itu maha kuasa. Tentu saja dia bisa ada di bumi, dia juga ada di mana-mana dalam waktu yang bersamaan. Bukankah begitu? Berarti dia ada dua gitu? Emang kita bisa menghitung Tuhan? Ya nggak bisa. Tuhan, iya, karena nggak bisa kita hitung bahwa dia adalah Allah yang maha hadir. Tuhan itu tidak berbicara tentang angka. Itulah kenapa Tuhan Yesus disebut Allah yang Esa. Jadi keesaannya Tuhan Yesus itu tidak bisa dijumlah, tidak bisa disebut angka. Makanya dia disebut yang tunggal, yang Esa. Karena hanya Tuhan Yesuslah satu-satunya Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Ketika dia ada di bumi, dia juga ada di surga abang. Dia juga ada di segala dimensi dalam waktu yang bersamaan. Itulah kemahakuasaan Tuhan Yesus, karena dia adalah Allah yang omnipresent. Omnipresent itu artinya Allah yang maha hadir. Dia ada di bumi, ada di surga dalam waktu yang bersamaan karena dia maha kuasa. Makanya Tuhan Yesus menyatakan, barang siapa melihat aku, sudah melihat yang mengutus aku. Gitu, karena dia ada di bumi, dia juga ada di surga dalam waktu yang bersamaan, abang. Ya, seperti itu, abang. Yang dimaksud dengan utusan ini, Kak, bisa Kakak jelaskan yang dimaksud dengan utusan itu apa? Iya, kalau konsep diutus dengan utusan di dalam iman kalian memang berbeda dengan iman kami. Baik, ya. Kira-kira yang diutus dengan mengutus itu beda nggak? Tuhan Yesus menyatakan, barang siapa melihat aku, sudah melihat yang mengutus aku. Tadi kan saya sudah jelasin, bang, ketika Allah itu datang ke dunia dalam rupa manusia, dia juga ada di surga. Rohnya yang berkuasa itu, roh keilahian Tuhan Yesus tetap ada di surga, bang. Berarti konsepnya ini roh mengutus roh gitu? Dia mengutus dirinya sendiri. Gimana konsepnya mengutus diri sendiri? Ya, Tuhan itu pasti bisa mengutus dirinya sendiri karena ada firman Tuhan di Yesaya 63 ayat 9. Dia bukan duta, bukan utusan. Kalau dirimu kan nggak bisa mengutus dirimu sendiri karena ketika kamu ada... Bentar dulu. Iya, makanya kenapa kamu nggak bisa? Karena kamu manusia ya. Ketika gini, Rio ini sekarang ada di Jakarta. Besok dia mau ke Medan. Ketika abang ada di Medan, kamu ada di Jakarta nggak? Dalam waktu yang bersamaan juga di Medan. Nggak bisa kan? Ya nggak bisa lah. Nah kalau Tuhan bisa bang. Kalau Tuhan Yesus bisa. Ketika dia ada di surga, dia datang ke dunia. Dia juga ada di surga, ada di bumi dalam waktu yang bersamaan. Paham? Sebenarnya saya kurang paham lah Kak Mikana ya. Berarti kamu nggak salah ya namanya diskusi ya. Iya benar. Memang Alkitab itu adalah rahasia kerajaan surga. Dibutuhkan memang hikmat dari Tuhan Yesus untuk mengertinya. Saya berdoa kiranya Adonai Yesus masih memberikan kamu hikmat untuk mengerti apa yang sudah saya jelaskan. Kak Mika, saya mau bertanya ini. Ya, silakan. Satu lagi aja. Iya. Tapi kakak harus menjawabnya dengan profesional ya kak ya. Harus betul-betul dengan sungguh-sungguh. Tidak boleh ada rekayasa gitu kak ya. Loh, selama ini saya tidak pernah menjawab pertanyaan dengan rekayasa, Bang. Saya harus menjawab dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, silakan pertanyaannya apa? Tidak boleh bernarasi. Terima kasih, Kak Beatrix. Lah, tidak boleh bernarasi terus? Kakak tunjukkan, mungkin Paulus itu menurut kakak itu adalah rasul ya, Kak ya? Paulus. Bukan menurut saya, memang itu faktanya, dia adalah rasul pilihan.
Dia kan sudah apa namanya kan mengajarkan kakak kalau nggak salah 13 kitab ya kak. 13 kitab. Iya. Ya, Rasul Paulus dia ada menuliskan 13 kitab. Bukan hanya 13, lebih dari 13. Terus apa pertanyaanmu? Pertanyaan saya, bisakah kakak jelaskan silsilah keturunan dari Paulus ini? Sebenarnya Paulus ini siapa gitu? Itu ingin saya tahu. Kalau kami Rasulullah Muhammad SAW kan jelas ininya silsilahnya ya. Bahkan sampai Nabi Adam pun bisa dijelaskan gitu. Silakan kakak jelaskan silsilah Rasul Paulus yang menurut kakak itu Rasul. Rasul Paulus ini memang betul Rasul pilihannya Tuhan Yesus. Makanya dia bisa membangkitkan orang mati di Kisah Para Rasul, ya. Enggak kak, saya enggak nanya itu. Sebentar. Yang saya tanyakan siapa nama ayahnya, siapa ini. Ya, oke. Jadi gini Bang, Alkitab ini kan bukan untuk menjelaskan silsilahnya Rasul Paulus, tetapi untuk menjelaskan tentang Tuhan Yesus dan karyanya di atas kayu salib. Makanya Rasul Paulus itu menuliskan wahyu Tuhan Yesus tentang Tuhan Yesus yang adalah Tuhan Allah, Sang Juru Selamat, pencipta langit dan bumi. Itulah yang ditulis Rasul Paulus. Makanya Alkitab itu intinya adalah menuliskan tentang Tuhan Yesus dan karya keselamatan yang dia berikan di atas kayu salib. Jadi Alkitab itu bukan untuk menuliskan yang lain-lain, tapi fokusnya kepada Tuhan Yesus. Itulah kenapa nggak ada ditulis siapa ayahnya Rasul Paulus, siapa ibunya gitu ya. Karena yang diajarkan Paulus itu tentang Tuhan Yesus semua gitu. Itu yang tertulis dalam Alkitab. Tapi yang dikatakan Rasul, yang disebut dengan Rasul, dia kan ada penerima wahyu itu kak. Betul, ya, dia kan? Menerima wahyu dari Tuhan Yesus. Rasul itu makanya dia dikatakan Rasul, berarti dia adalah penerima wahyu. Baik. Jadi kalau penerima wahyu ini tidak kita tahu dari mana asal usulnya, siapa silsilah keluarganya, ayahnya, apakah kita bisa meyakini begitu saja kalau dia itu benar gitu? Kalau Paulus itu memang dia seorang Farisi ya, dia dari suku Benyamin, orang Farisi, itu yang dituliskan di dalam Alkitab, bahwa dia dulu seorang pembunuh orang Kristen karena dia sangat membenci Kristen, tetapi setelah Tuhan Yesus menampakkan diri kepadanya, dia bertobat dan dia dipilih untuk memberitakan Injil, memberitakan nama Tuhan Yesus ya. Karena Tuhan Yesus menyuruh dia untuk memberitakan nama Tuhan Yesus, bukan memberitakan Paulusnya. Makanya yang ditulis di situ. Kak, saya tidak ingin mendengar. Oke, gini. Bang Rio. Tadi saya sudah jelaskan Alkitab itu menuliskan tentang Tuhan Yesus, bukan tentang Rasul Paulus. Nah, kalau begitu tadi Abang bilang bahwa nabimu semua lengkap di dalam kitabmu. Silakan tunjukkan di dalam kitabmu Al-Quran silsilah tentang nabimu. Silakan. Di mana datanya tertulis? Itu bisa kakak lihat di tayangan Bang Juma juga sering live gitu. Loh, saya nggak mau. Saya mau minta dari kamu pertanggungjawaban. Ngapain saya minta sama Bang Juma? Bang Juma itu aja kerjanya hanya bahas Alkitab kok dengan cara yang salah. Di mana tertulis di dalam kitabmu Al-Quran tentang silsilahnya nabimu sampai ke Adam? Silahkan tunjukkan. Ada kak, tapi saya ya di mana tertulis? Ya. Loh katanya tadi ada. Salam itu pasti ada. Ya di mana? Tadi kan kamu bilang kamu komparasikan. Saya bilang loh kalau kamu nggak tahu di mana tertulis, kenapa kamu komparasikan ke kitab saya dengan Rasul Paulus? Tadi saya sudah jelasin ya, Alkitab itu bukan menuliskan tentang silsilahnya Rasul Paulus, tetapi menuliskan tentang Tuhan Yesus. Hanya sedikit yang disinggung tentang siapa Rasul Paulus. Dia adalah orang Farisi dari suku Benyamin, dulunya dia adalah pembunuh orang Kristen, tetapi setelah bertobat, dia dipakai Tuhan Yesus sebagai rasul yang sangat hebat, bahkan dia bisa membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Itulah bukti dia rasul yang hebat gitu. Karena dia adalah rasul yang bisa diteladani, bahkan ketika dia bertobat, dia tidak pernah lagi membunuh orang Kristen, dia tidak menikahi banyak perempuan, ya karena dia bisa mengendalikan hawa nafsunya, dia hidup kudus, hidup benar kepada Tuhan Yesus. Itulah yang dituliskan di dalam Alkitab ini, Bang. Bukan tentang siapakah ayahnya Paulus. Itu enggak esensi, Bang. Enggak ada hubungannya tentang keselamatan.
siapapun ayahnya Rasul Paulus, nggak ada hubungannya tentang keselamatan. Tetapi apa yang dilakukan Rasul Paulus, bahwa karakternya suci, mulia, dan agung, itu yang bisa kita contoh dan teladani. Makanya Rasul Paulus bisa menyatakan dengan tegas di Filipi 3:17, ikutilah teladan kami. Karena semua rasul-rasul Tuhan Yesus itu hidup kudus, hidup benar. Mereka bahkan tidak menikah, mereka bahkan melakukan martir untuk Tuhan Yesus, karena mereka tahu siapa yang mereka beritakan, bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang sejati. Itu yang penting, Bang, tentang keselamatan, bukan tentang siapa ayahnya Paulus. Tadi kalau Abang komparasikan tentang kitab Abang, maka tunjukkan sama saya, Bang, di dalam kitab Al-Quran, di mana ada tertulis bahwa ayahnya Nabi Musa ini ya sampai Adam, di mana? Silahkan tunjukkan, Bang. Sinyal kurang bagus di daerah saya ini, Kak, ya. Suaranya putus-putus. Itulah Abang selalu mengkompar kitabnya seakan paling pintar, Baik, Kak, ternyata Mika, setelah terima kita kasih tanya untuk nggak bisa dia waktunya. jawab. Aduh, apa? Saya memang nggak bisa jawab, makanya saya bertanya juga sama kakak tadi. Kenapa kakak banyak bertanya balik sama saya gitu? Ya karena kamu compare, karena kamu bilang kalau di kitab kami lengkap, silsilahnya Nabi kami sampai ke Adam gitu ya. Oke, silakan tunjukkan di mana di dalam Al-Quran tertulis silsilah Nabimu sampai ke Adam. Sinyal kurang baik. Mungkin lain kali kita live lagi, Kak, ya. Oke, Bang, terima kasih Abang sudah bertanya. Baik, terima kasih, Kak. Ya, Adonai Yesus HaMashiach memberkatimu dan mengasihimu ya. Tepuk tangan buat Rio yang cakep dan manis. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, Kak, ya. Iya, nggak apa-apa, saudaraku, nggak apa-apa. Iya, malam. Tolong buka kamera, saudaraku. Iya, siap, Mbak. Mau bertanya ini, Mbak. Ya, silakan. Yesus itu kan lahirnya dari rahimnya Bunda Maria, kan? Terus yang menciptakan Bunda Maria itu siapa, Mbak? Jadi gini, Viko. Ya, gimana? Kamu harus tahu siapa itu Yesus Kristus. Yo, tahu anaknya Maria, Bunda Maria. Ya elah. Dia kan lahir dari rahimnya Kau Bunda tahu? Maria. Begini, kamu harus tahu dulu siapa sebenarnya Yesus Kristus. Makanya ini mau saya jelaskan sama kamu. Yesus itu kan Tuhan. Yesus, dia Tuhan yang datang ke dunia. Yang menjelma sebagai manusia, lahir dari rahim Bunda Maria, kan? Berarti kan Tuhan itu yang datang toh melalui Bunda Maria. Paham? Ya, terus ya benar. Yang menciptakan langit dan bumi dan juga termasuk Bunda Maria dan manusia ini siapa berarti? Tuhan kan? Iya. Berarti kan Tuhan itu yang datang, yang sang pencipta itu. Kenapa itu kok kamu bingung? Jadi pertanyaannya, siapa yang menciptakan Bunda Maria? Apakah Yesus? Karena Yesus adalah Tuhan itu sendiri yang datang ke dunia. Oh, berarti Bunda Maria Yesus yang menciptakan. Iya, betul. Nah, jadi kalau masalah umur, tua Bunda Maria atau tua Yesus? Nggak tepat pertanyaannya, karena Tuhan Yesus nggak bisa diukur umurnya. Ya karena Tuhan itu, ya pakai logika. Kalau logika kita, Tuhan kan nggak bisa dihitung umur. Ya benar, tapi kalau kan ya makanya pertanyaanmu nggak tepat, pertanyaanmu salah. Nah, gini Mbak, kalau dia sudah berbentuk manusia kan itu ada umur. Dia datang dengan kehendaknya ke dunia dalam rupa manusia itu kan karena dia maha kuasa. Ya benar, kan dia lahir dari. Jadi ketika dia datang ke dunia, apakah kamu harus mengukur umurnya? Tidak, saudaraku. Karena dia sudah menjelma sebagai manusia, itu kan ada kelahirannya Yesus. Tuhan itu maha kuasa enggak? Ya benar, kalau dia. Kalau maha kuasa, Tuhan itu bisa datang dalam rupa manusia, betul? Ya, sekarang dia berwujud manusia, berarti konteks dia sebagai manusia, menjelma manusia. Berarti ada tanggal lahirnya itu kan? Itu kenosisnya. Kenosisnya dia datang, ya. Tetapi sesungguhnya dialah yang awal dan akhir. Tidak ada Allah selain dia. Kalau Tuhanmu itu bisa datang jadi manusia enggak? Tidak pernah kalau di tempat kami. Oh, tidak pernah ya. Pernah. Tapi kalau seandainya dia bisa datang jadi manusia, bisa enggak?
Pasti bisa, tidak ada yang Bisa. tidak bisa. Ya, kenapa dia bisa datang sebagai manusia? Tapi di Karena agama Maha Kuasa kan? Karena Maha Kuasa kan? Maha Kuasa yang pasti. Nah, Tidak ada yang tidak mungkin. iya, kalau dia Maha Kuasa, dia bisa datang dalam rupa manusia, masa kamu ukur umurnya? Iya, karena dia kan berbentuk manusia. Dia kan lahir, ada kelahirannya. Jadi kalau kita di konteks sebagai manusia itu ya kita hitung sebagai manusia. Ya, karena Tuhan itu yang datang kan? Tuhan itu sendiri yang datang kan? Benar. Kan Ya, terus kalau pertanyaan kalau dia datang ke dunia, walaupun dia dalam rupa manusia, dia tetap Tuhan kan? itu tidak bisa karena dia sudah berbentuk manusia. Kita tidak Loh, tahu. berarti jadi hilang Tuhannya gitu ya? Karena Yesus itu tidak pernah mengaku Tuhan dan sembahlah aku tidak pernah. Di mana ayatnya Tuhan tidak pernah mengaku Tuhan? Ya Mbak kan paham Alkitab. Coba Mbak ada tidak di Alkitab Mbak bahwa Yesus mengaku Tuhan dan sembahlah aku? Makanya karena saya paham Alkitab, Tuhan Yesus tidak pernah mengaku, aku bukan Tuhan. Justru Tuhan Yesus mengaku dialah Tuhan yang harus kita sembah. Ya, Dari Kejadian sampai Wahyu. Ayatnya Mbak, saya tidak paham Alkitab. Tapi kalau memang benar ada, tunjukkan di ayat Ya, yang mana. di Bahwa Keluaran, Ya, ya, Yesus mengatakan bahwa aku adalah Tuhan dan sembahlah aku. ya di Keluaran 20, Tuhan menyatakan yang adalah Yatifah Elohim itu, akulah Tuhan Allahmu, jangan menyembah ilah-ilah lain. Nah, di sini artinya tidak boleh menyembah ilah-ilah lain, Allah-Allah lain. Kita harus menyembah Tuhan Yesus. Itu maksudnya, udah paham? Itu di kitab Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu wahyunya Tuhan Yesus semuanya. Yakin, Mbak? Ya sangat yakin lah, makanya saya memberitakan Injil. Iya, iya. Nah, kalau dia kan Yesus saat dia menjelma sebagai manusia, Tuhan itu kan katanya Tuhan, tapi dia tidak tahu kapan hari kiamat. Gimana terus menyatakan aku tidak tahu hari kiamat? Nah, Yesus tidak tahu bahwa dia hari kiamat itu kapan. Dia kan Tuhan. Di mana ayatnya Tuhan menyatakan aku tidak tahu hari kiamat? Dan saya sudah bilang, saya tidak paham kitab. Tapi kalau memang dia Tuhan, dia pasti tahu hari kiamat. Di mana ayatnya Tuhan tidak tahu hari kiamat? Itu kan bukan masalah kitabnya, Mbak. Kan saya bertanya. Yesus itu kan katanya Tuhan. Kan kamu menyimpulkan, bentar dulu Viko, kamu ini gimana sih? Kamu menyimpulkan Tuhan tidak tahu hari kiamat. Di mana ayatnya tertulis Tuhan tidak tahu hari kiamat? Justru nanti di hari kiamat Tuhan Yesus yang datang menghakimi dirimu dan semua umat manusia ini. Mbak, Loh. paham enggak? Itu kan kata Mbak Yesus adalah Tuhan. Sekarang ada di Alkitab. Pasti tahu dia kapan hari kiamat kalau dia Tuhan kan. Ya memang tahu. Pasti dijelaskannya di Alkitab. Ya betul. Tuhan sudah menjelaskan dia sendiri yang datang nanti di hari kiamat. Dan dia sendiri yang menghakimi seluruh manusia ini termasuk dirimu. Ya kitab itu kiamat itu pasti datang. Sekarang iya saya kasih tahu apa Viko, dengar. Di Wahyu 20 ya, di situ Tuhan Yesus bersabda, dia sendiri nanti yang datang di hari kiamat dan akan mengumpulkan semua umat manusia di hadapannya. Dia akan menghakimi seluruh umat manusia termasuk dirimu, Viko. Udah saya kasih dalilnya itu, ya. Terima kasih. Tuhan Yesus mengasihimu dan memberkatimu. Saudara-saudara sekalian, pada video barusan yang sudah kita saksikan bersama-sama ini ada pertanyaan-pertanyaan dan narasi tentang Yesus dianggap sama dengan Nabi Isa oleh si penanya. Tentu saja hal ini membuat Mihana tidak terima dan menyanggahnya, lalu terjadilah dialog yang panjang seperti yang kita lihat di video ini. Lalu ada pertanyaan dan narasi lainnya seperti Paulus itu dikatakan sebagai rasul yang mengajarkan wahyu Tuhan, apakah bisa dipercaya bahwa ajarannya itu sudah benar sebagai rasul kok tidak diketahui silsilah keluarganya dan pertanyaan lain tentang siapakah yang menciptakan Bunda Maria, dan dari pertanyaan yang lain ini pun terjadi perdebatan yang panjang karena memang orang awam tidak akan bisa memahami ajaran Kristen. Makanya ada istilah janganlah memahami ajaran Kristen dengan menggunakan akal, cukup imani saja. Silahkan para penonton menilai sendiri semua ini dan tuliskan pendapatnya di kolom komentar. Terima kasih. Jawabannya lihat ayat di Alkitab.
Yohanes pukul 8.24 Karena itu tadi aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya, bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Yesaya 43, lihat perikopnya di ayat 10-13. Filipi 2, lihat perikopnya di ayat 6-8. Yesaya 63:9 dalam segala kesesakan mereka. Bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka, dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala.